Halo semuanya, Grade 9, selamat pagi. Kita berjumpa kembali untuk kelas kita pada pagi hari ini. Kita masih membahas mengenai karakter rajin. Kita akan belajar dari sebuah cerita, ada seorang yang cukup terkenal. Tapi sebelum itu kita mau memulai kelas ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Berkat-Mu tersedia bagi kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan sehingga kami boleh memasuki hari yang baru. Kami mau melanjutkan pembelajaran kami. Mohon Bapa memberikan kami hikmat, memberikan kecerdasan, memberikan kepandaian sehingga di dalam belajar kami boleh memahami, boleh mengerti setiap firman Tuhan, bahkan setiap materi maupun cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, sertai pembelajaran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjut mereview sedikit mengenai karakter rajin. Seperti yang kalian telah tahu, telah dengar beberapa minggu yang lalu bahwa salah satu karakter, setidaknya kan ada 30 jenis karakter itu. Salah satunya adalah karakter rajin, dan ini juga termasuk dari satu di antara beberapa karakter ini yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang. Oke, kalau secara pengertian, mungkin kita mengatakan bahwa rajin itu ya tidak malas, ya kan? Mungkin mengatakan demikian. Tetapi pengertian kita ini perlu lebih jauh lagi. Kita perlu tahu bahwa seorang yang rajin itu adalah orang yang tidak pernah menunda. Ya, jadi di dalam mengerjakan apapun tidak akan menunda. Kemudian orangnya itu adalah orang yang tuntas di dalam mengerjakan sesuatu. Tidak berhenti sampai perkara itu selesai. Nah, jadi memang ada problem, yaitu kita ini kan suka menunda sesuatu. Nah, ini antinya orang rajin itu ya dia tidak menunda apapun. Dia kerjakan dengan segera, dia kerjakan dengan tekun sampai hal itu selesai, sampai hal itu beres. Nah, seharusnya kita belajar sejak muda, sejak remaja ini memiliki kehidupan yang demikian. Supaya nanti tidak numpuk. Jadi tugas tanggung jawab itu kan bisa bertumpuk setiap hari kalau tidak dikerjakan. Jadi bukan hanya sekedar rajin itu berlawanan dengan malas, tetapi jauh lebih daripada itu adalah kita tidak menunda pekerjaan dan mengerjakan sesuatu sampai tuntas, tidak bergantung selalu pada orang lain. Oke, kita mau lihat ini ada seorang yang namanya Michael Faraday. Dia ahli listrik. Tetapi sebelum dia menjadi seorang yang dijuluki sebagai ahli listrik atau bapak listrik, dia ini punya pengalaman hidup yang menggambarkan dia adalah orang yang sangat-sangat rajin. Oke, kita mau lihat ceritanya ya. Di sini di slide, kalian bisa mengikutinya. Kita lihat sama-sama. Michael Faraday ini adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Nah, jadi dia ahli terhebat di bidang listrik dan baterai pada abad ke-19. Padahal sebenarnya ayahnya hanyalah tukang besi dan ibunya pembantu, sehingga sejak kecil dia hidup miskin. Oke, di sini kita sambil lihat ini, kita juga harus belajar bahwa lingkungan kehidupannya itu tidak membatasi dia untuk berkarya. Artinya memang sudah kelihatan dia ini adalah orang yang sangat rajin. Kalau kita perhatikan, apakah bapak dan ibunya itu bisa menyediakan sarana prasarana alat yang dia bisa pakai? Tentunya seharusnya tidak dapat ya kalau kita lihat statusnya. Tapi uh, Michael Faraday ini adalah orang yang memang rajin. Coba kita lihat di sini, Faraday hanya sempat bersekolah sampai usia 13 tahun. Coba bayangkan ya. Pada usia 12 tahun dia bekerja sebagai pengantar atau kurir buku untuk membantu keperluan keluarganya. Karena kerja kerasnya, setahun kemudian pemilik toko buku memberinya pekerjaan sebagai pencilid buku. Jadi sepertinya itu naik setingkat ya.
Nah, kemudian setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia selalu meluangkan waktu membaca buku-buku yang dijilidnya. Ini adalah karakter seorang yang rajin. Jadi mengerjakan satu pekerjaan tapi bisa mengerjakan yang lain karena dia punya maksud, punya strategi bahwa dari pembelajaran itu dia mendapatkan sesuatu yang menunjang, bukan hanya sekedar penjilid buku tapi dia bisa baca buku yang dia jilid itu. Ini kan satu keuntungan tambahan. Oke, terus ini adalah gambaran toko buku yang dimana dia bekerja, dan ini dia anggap seperti sekolah baginya. Jadi dia belajar di situ, dia baca banyak buku. Selama 7 tahun bekerja sebagai penjual dan penjilid buku, ia memiliki banyak kesempatan untuk membaca buku-buku. Pada masa inilah ia mengembangkan rasa keingintahuannya pada ilmu pengetahuan. Apa yang kita lihat di sini yaitu memang itu seperti ada satu istilah yaitu sekali mendayung 1000 pulau terlampaui. Ya, beberapa kerjaan itu bisa dikerjakan sekaligus karena punya keinginan, punya karakter yang dia memang orang rajin. Ini adalah apa namanya, Royal Institution. Jadi suatu hari William Daines, pelanggan toko tempat Faraday bekerja, menawari dia tiket untuk mendengar kuliah Tuan Humphrey Davy di Royal Institution. Tuan Humphrey adalah ilmuwan terkenal di dunia pada masa itu. Jadi dia ada kesempatan untuk mengikuti ini. Ini sebenarnya juga akan menjadi pemicu. Ya, jadi yang membuat dia ini tambah semangat. Nah, kemudian Faraday tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia menghadiri 4 kuliah dan memperhatikan Tuan Davy saat melakukan percobaan dalam perkuliahan itu. Saat itu usianya 20 tahun, jadi memang masih cukup muda ya waktu itu. Nah, kemudian dia menulis buku catatan setebal 300 halaman. Coba bayangkan, kita mau nggak nulis sebanyak itu? Ini menandakan bahwa orang ini mau bekerja keras mengerjakan sesuatu. Jadi mengenai kuliah yang dia ikuti dari Tuan Davy itu, dia menulis sebanyak ini. Nah, lalu dijilidnya dengan rapi dan diberikan kepada Tuan Davy sebagai ucapan terima kasih. Faraday bisa menuliskan banyak hal dalam catatan itu karena dia telah melakukan banyak percobaan di belakang toko buku. Dia membeli alat-alat laboratorium dari uang yang dikumpulkannya sendiri. Nah, tadi kan di depan Mr. Firman katakan bahwa secara keluarga dia itu memang sangat terbatas. Nah, karena itu dia rajin mengerjakan sesuatu, jadi uang itu datang dari hasil usahanya sendiri. Nah, ini kan luar biasa. Nah, kemudian ketika toko buku tempat Faraday tutup, dia bekerja sebagai penjilid buku di toko buku lainnya. Tetapi akhirnya berhenti dan mencoba melamar kerja pada Tuan Davy. Ketika itu 1813, kebetulan penglihatan Tuan Davy itu terganggu akibat kecelakaan nitrogen triklorid. Dia menunjuk Faraday sebagai asisten sebab Tuan Davy kagum pada buku yang pernah ditulis Faraday. Kita lihat dia ini selangkah dia ada satu pengalaman, ada satu keunggulan yang bisa diapresiasi oleh orang lain. Ini hasil dari kerja keras dan satu karakter yang rajin, sehingga bahkan orang yang baru saja yang mengajak dia bekerja sama itu bisa mempercayakan sesuatu. Nah, ketika Tuan Davy melakukan perjalanan ke Eropa selama 18 bulan, Faraday bertindak sebagai asisten Tuan Davy sekaligus pelayannya. Istri Tuan Davy, Jane Price, memperlakukan Faraday sebagai pelayan karena Faraday berasal dari keluarga miskin. Nah, ini ya. Jadi memang latar belakangnya sangat keluarganya sangat sederhana, jadi membuat istrinya Davy itu memperlakukan dia seperti seorang pelayan. Tetapi perjalanan itu membuat Faraday bertemu dengan tokoh-tokoh terkenal di bidang ilmu pengetahuan dari Eropa ya. Jadi ini dari Eropa yang memberikannya ide-ide baru yang berguna bagi penelitiannya kelak. Dia bertemu dengan Andre Maria Afer dan Alessandro Volta. Dua nama ilmuwan ini dipakai sebagai satuan listrik bukan. Jadi memang
nama-nama yang disebutkan ini adalah nama-nama yang cukup terkenal. Mereka adalah penemu-penemu, akhirnya nama mereka itu kan dipakai sebagai satuan listrik, ya kan? Ampere sama volt, kalian tahu itu kan satuan listrik. Nah, dia ada kesempatan untuk bertemu dengan mereka itu adalah satu chance yang sangat besar bagi seorang Faraday untuk berkembang. Nah, karena Faraday rajin, mau belajar terus, ilmu pengetahuan alam dengan rendah hati, mau dilatih dan tidak mudah menyerah atas kondisi yang dihadapinya, maka akhirnya dia bisa menjadi seorang ilmuwan dan peneliti. Jadi perjalanan hidupnya, karakternya yang sangat rajin membawa dia menjadi seorang peneliti. Dia terus mau belajar, dia tidak melewatkan kesempatan. Karakter rajin, sikap belajar yang serius, serta penelitian yang tiada henti menjadikan Faraday seorang ilmuwan terkenal. Dia pun menjadi anggota dari Royal Institute kerajaan itu karena sikap yang demikian. Nah, karena karakter yang demikian. Orang-orang itu gampang meng-hire orang-orang yang punya karakter. Lebih penting orang yang berkarakter daripada berilmu. Sebenarnya memang dua-duanya penting. Orang pintar itu juga diperlukan, tapi kalau karakternya tidak ada, maka saya pikir itu orang bisa hire dia tapi tidak lama bertahan. Sedangkan orang yang punya karakter itu kan dia mau belajar terus, meskipun mungkin secara pengetahuan itu cukup terbatas, tapi akan berkembang karena punya satu kemauan, ya punya satu semangat yang mau mencoba, mau mengerjakan dengan tekun. Oke. Kemudian pada bulan Juni 1832, Universitas Oxford memberi gelar doktor kepadanya. Dia pun dianugerahi gelar kebangsawan Inggris, Sir, yang dia tolak. Nah, berdasarkan imannya, dia berpendapat bahwa mengumpulkan kekayaan dan mengejar penghargaan duniawi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Dia menyatakan akan tetap sebagai Tuan Faraday yang bisa sampai akhir. Jadi dia punya satu keyakinan bahwa berdasarkan kepercayaannya dia, imannya dia, bahwa memang bukan mengumpulkan harta duniawi yang dia mau. Memang banyak ilmu, orang bisa percayakan dia sesuatu, tapi dia tidak mau menerima itu. Dia tidak sombong. Nah, ini kan tadi itu kan buktinya bahwa dia ini adalah orang yang tidak sombong. Dia merendahkan diri di dalam mengerjakan apapun. Sebelum meninggal dia bersaksi, seumur hidupku aku melayani Allahku dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuannya kan dia banyak membantu orang lain. Nah, ini sama seperti dengan melakukan pelayanan buat orang lain, itu sama seperti untuk Tuhan. Dia percaya bahwa hikmat dan moral di atas diri seseorang adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam menciptakan manusia. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah kita kan adalah Allah yang tidak ada cacat celah, tidak ada kekurangannya sama sekali. Artinya kalau kita punya hikmat, kita punya moral atau karakter yang baik, itu sebenarnya adalah perwakilan menyatakan bahwa kamu ini adalah anak Tuhan. Kamu ini adalah anak Allah, terlihat dari perilaku, terlihat dari perbuatan kita. Nah, seharusnya begitu orang melihat itu nggak usah bertanya lagi, tapi langsung tahu, oh dia ini anak Allah. Dia ini adalah orang yang mengikut Tuhan karena kelihatan dari karakternya. Oke, kita mau belajar apa nih dari sini? Kita harus belajar dari Bapak Faraday, tidak putus asa atau kecewa dilahirkan dalam keluarga miskin. Bahkan sampai diperlakukan sebagai pelayan oleh Tuan dan Nyonya David. Dia tetap sepenuh hati dan sekuat tenaga belajar dari Tuan David, hingga akhirnya dia bisa menjadi ilmuwan terkenal. Pengalaman Bapak Faraday di masa lalu, dibesarkan di keluarga miskin serta pernah diperlakukan sebagai pelayan, membuatnya tidak sombong, bahkan menolak gelar bangsawan. Oke, di sini mungkin kita bukanlah anak yang berasal dari keluarga yang sama dengan Faraday ini. Jadi kita harus bersyukur hari ini bahwa Tuhan menyediakan bagi kita melalui orang tua. Tapi jangan sampai semangat kita itu, kerendahan hati kita itu kalah sama dia. Padahal kan kalau kita lihat latar belakangnya cukup sulit. Ya harusnya sangat terdesak, tapi dia tetap rendah hati.
Nah, kita baca satu firman Tuhan di sini di Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memang memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Oke, jadi orang rajin itu dapat mengerjakan banyak perkara dan di tangannya itu ada kekuasaan. Artinya apa? Karena dia rajin mengerjakan sesuatu, maka dia akan menjadi sumber. Orang cari dia. Tapi kemalasan apa yang terjadi? Yaitu menyebabkan kerja paksa. Kalau sudah ditunda-tunda, akhirnya kita ini kayak orang yang penuh beban. Wah, udah deadline baru kerjakan, capek ngerjainnya. Nah, inilah sikap orang yang malas. Oke. Nah, jadi ini yang kita pelajari mengenai karakter rajin dari seorang yang bernama Faraday. Dia berdasarkan firman Tuhan juga adalah orang yang rajin, tidak mencari hormat manusia atau jabatan yang duniawi, tapi dia mau ilmu yang dia punya itu juga untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani orang, untuk membantu orang lain. Nah, hari ini apa kerjaan kita? Apa yang kita sedang kerjakan? Apakah kita orang rajin atau jangan-jangan memang kita sedang membiasakan kebiasaan malas atau menunda-nunda sesuatu. Nah, ini memang tidak baik. Kita perlu belajar dari cerita ini, pengalaman seorang yang bernama Faraday ini bisa mengubah hidup kita juga. Nah, ini kesempatannya kapan ya? Sekarang. Semakin ditunda nanti belajarnya ya hasilnya juga ya nanti. Nah, artinya apapun itu mengenai karakter rajin ini kita belajarnya adalah hari ini. Oke, kelas kita untuk materi ini sampai di sini. Kemudian kalian akan mengerjakan latihan soal, nggak sampai 10 soalnya cuma sedikit. Berdasarkan hasil kalian membaca dari materi atau mendengarkan dari materi yang disampaikan ini. Itu akan saya kirim di Google Drive, nanti kalian lihat di sana, terus dikerjakan. Untuk tugas ini deadline-nya adalah jam 7 malam hari ini, jadi mesti diselesaikan segera lalu dikumpulkan. Kalau kalian lewat dari situ maka nilai kalian itu tetap saya potong, ya tidak full. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian untuk video ini, tutorial ini. Semoga kalian memperoleh pengertian, pemahaman dari materi yang Mr. Firman sampaikan. Oke, kita mau tutup kelas ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas teladan pembelajaran dari seorang Faraday. Dia adalah orang yang rajin mengerjakan banyak hal dengan sungguh-sungguh sampai tuntas. Kami pun mau belajar seperti ini ya Bapa. Biarlah kami juga rajin, kami juga setia mengerjakan tanggung jawab kami sampai kami berhasil, sampai bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih atas kelas ini. Tuhan mohon tetap sertai kami, tetap sehat, lanjutkan pendidikan kami di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Oke, sampai berjumpa untuk kelas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.